Hola besinya kata Ani. Besti polemik Inara Rusli dengan Insanul Fahmi yang diduga dilaporkan dengan kasus perselingkuhan memang terus memanas dan bikin penasaran ya Besti. Kalau sebelumnya Inara yang hingga kini tetap bungkam telah menerima banyak cancelan pekerjaan akibat isu dugaan perselingkuhannya. Kini Insanul Fahmi yang telah hadir ke permukaan dan membenarkan pernikahan sirinya bersama Inara yang memang sudah terjadi pada bulan Agustus katanya. Dalam podcast bersama Richard Lee, Insan pun bahkan mengaku saat menikahi Inara diduga menyembunyikan statusnya sebagai seorang suami dengan mengaku seorang duda. Pengen dengar sebenarnya, itu kan perasaan kamu dengan Inara ya. Kamu jatuh cinta dengan Inara, mungkin Inara juga jatuh cinta dengan kamu ya. Iya. Sekali lagi saya tanya, berarti Inara pada waktu menikah dengan kamu, dia taunya kamu duda? Iya harusnya. Wah. Dan kamu tidak cerita dengan Mawar bahwa kamu akan menikah lagi? Aku berasumsi karena di 2023 itu dia bolehin, jadi aku ngerasa aku nanti bisa bilang sama dia. Dan sebenarnya case ini terjadi, itu bukan dari orang lain, memang aku sendiri yang straight ke Mawar. Aku minta izin. Aku kehilangan kata-kata sih, sumpah. Kamu ada fotonya nggak ya untuk membuktikan? Kalau itu kan kertas ya. Saya kertas kan bisa dibuat ya. Saya minta fotonya dan saya mau minta tanggalnya. Bukti bahwa benar sesuai dengan tulisan yang saya baca. Ya, sama si Ina itu. Bentar. Oh, ini video. Oh, ya. Saya cepetin ya. Itu aku coba mempertemukan mereka. Aku coba untuk buka diskusi bareng sama mereka. Sampai sebenarnya Mawar duluan yang curiga. Jadi dia Ini dua-duanya kamu bohongin loh. aku salah emang. Tapi aku coba memperbaiki itu kayak aku ngelihat tadinya aku kepikiran memang untuk nggak melanjutkan. Tapi sambil Kamu jalanin dua kehidupan. Di Jakarta kamu ada istri, kamu ngomong dengan Inara bahwa kamu sudah duda. Di sana pun kamu... jadi aku bilang kayak aku lagi proses cerai karena proses talak. Aku udah talak 2. Kamu bilang kamu sudah proses cerai atau kamu sudah cerai? Aku bilang waktu itu talak 2 dan aku sangat tidak mungkin untuk melanjutkan kayaknya. Berarti kamu mengabu-abukan semuanya ini. Berarti kamu memframe diri kamu itu adalah sebenarnya duda. Secara tidak langsung ya. Yang ditangkap Inara mungkin dia. Waduh, jadi bulan Agustus ya Besti nikah sirihnya. Lalu kenapa ya Inara belum muncul? Anyway, Gus Mahrus yang sebelumnya dikabarkan merupakan orang yang diduga mengungkap pernikahan siri Inara Rusli dan juga Insan, saat ditemui awak media memilih bungkam juga Besti. Tuh, sementara itu Virgon, mantan suami Inara, diduga terciduk komen di unggahan Kopi Kuni yang memberikan klarifikasinya kalau kini tak lagi memiliki kerjasama dengan Insanul Fahmi. Harapannya aja Ustaz. Harapannya aja Ustaz. Harapannya aja Ustaz. Harapannya aja Ustaz. Seperti apa harapannya aja Ustaz? Harapannya aja Ustaz. Bisa diselesaikan secara baik-baik. Ustaz Saya dari jam 11. dari jam 11 Ustaz, tolong dong. Mungkin harapannya aja dari Ustaz. Ya, mungkin doa baiknya Ustaz untuk Inara. Maaf. Doanya mungkin. Mohon maaf. Ya. Tapi kenal nggak sih Ustaz dengan Inara sendiri? Doa aja Ustaz. Doa yang aja. netral, doa aja Ustaz. Mohon maaf, bener-bener mohon maaf. Doa aja Ustaz yang Mohon maaf, mohon yang maaf. netral. Iya, mohon maaf. Doa Mohon maaf. saja. Semoga Mohon maaf. bisa baik-baik gitu Ustaz. Maaf, ya. Ya, mohon maaf ya. Ini hati-hati mau bilang maju. Mohon maaf. Ustaz. Ustaz, ya Allah Ustaz dari siang. Saya ada pesantren, Tad.
Lesti. Kalau kemunculan tiba-tiba Insanul Fahmi yang mengatakan kalau ia sudah menikah siri dengan Inara pada bulan Agustus, sebagian warganet justru seraya menduga apa yang dilakukan Insan adalah bentuk pasang badan terhadap Inara yang hingga saat ini belum muncul. Dan diduga tak cuma warganet, tapi selebgram Dennis Cariasta dalam unggahan video TikToknya juga terlihat memberikan tanggapannya yang diduga terkait ketidakpercayaannya kepada diduga Inara yang tak mengetahui kalau laki-laki yang menikahinya sebenarnya masih beristri. Meskipun sayang berbeda dengan Farhad Abbas, praktisi hukum yang kerap jadi sorotan ini justru menduga Inara dijebak oleh Insan hingga akhirnya Inara kini banyak menerima hujatan. Guys, kita komentarin yang lagi rame ya guys ya. Kita komentarin Inara yang lagi rame. Kan katanya dia itu nggak tahu kalau misalkan cowoknya itu udah punya istri, ngakunya. Ya kan, kalau menurut gua nih kalau pelakor yang di Jakarta gitu khususnya guys ya, yang mainnya jauh gitu, yang mengerti asam garam kehidupan dan udah tinggal di Jakarta lama gitu, gue nggak percaya. Nggak mungkin seorang cewek kagak tahu, asli kagak mungkin seorang cewek tuh kagak tahu kalau misalkan dia sama laki-lakinya itu punya bini. Nggak mungkin banget ya. Jadi itu menurut gue itu pembenaran. Jadi menurut gue tuh nggak mungkin banget seorang cewek yang tinggal di Jakarta yang udah pernah mengalami asam garam kehidupan nggak tahu kalau misalkan laki ini punya bini. Kagak mungkin. Ya itu berdasarkan pengalaman. Jadi kalau misalkan dia bilang dia kagak tahu, itu bohong. Ya kalau menurut gue, kalau gue jadi dia, gue akuin, gue minta maaf, gue tobat. Itu menurut gue ya. Terus udah gitu ya kagak mungkin lah. Gak mungkin banget, kecuali lu tinggal di dalam perdesaan. Ya kan, lu punya temen, lu gak punya teman sama sekali, gak bergaul dengan dunia luar. Nah ini seorang cewek di Jakarta yang bergaul dengan sosmed dan dunia luar, dan udah gitu dengan cara dia gak pernah spill lakinya, ya berarti dia tahu itu laki. Sebelumnya kan dia gak pernah spill itu laki, ya kenapa dia gak spill? Karena dia tahu itu laki ya udah punya bini gitu loh. Jadi menurut gue itu nggak mungkin ya. Itu berdasarkan dari pengalaman, berdasarkan dari apa ya gue tau lah maksud gue apa ya guys ya. Gue ngomong sekarang jadi emaknya Jaden gue. Tapi kalau saran dari gue, minta maaf aja, tobat, akuin tobat. Kenapa dulu gue mengakui? Karena gue mau mengakhiri dan mau tobat gitu. Kalau nggak mau mengakhiri, menurut gue berarti namanya belum mau tobat. Oke, tapi ya semangat ya, itu menurut gue. Kalau menurut kalian gimana guys? Inara udah meninggalkan laki-laki ini nggak mau ditinggalin, dia menarik-narik supaya Inara terseret-seret gitu. Gitu aja. Jadi berarti dengan pengakuan suaminya ini kalau udah menikah Inara bisa terseret nantinya bang? Menikah apa deh? Maksudnya kan dia sudah menikah, dia sudah menikah siri kan tidak tercatat. Dan tidak ada juga bukti-bukti dia berzina, hanya pengakuan dia sepihak. Berarti kan dia mau melaporkan dirinya sendiri dong. Ini samanya menjebak Inara gitu. Orang yang tidak menerima kenyataan hidup. Nah pertanyaannya, yang melaporkan isi sah dari yang berselingkuh ke Polda Metro Jaya dengan bukti-bukti CCTV diduga melakukan hubungan intim. Nggak bisa. Yang dilaporin suaminya aja yang dilaporin gitu. Kan itu pasal perzinahan itu kan kalau suaminya ini terang-terangan sudah dilarang masih melakukannya. Kalau suaminya anggap aja dia jajan kan, tapi berlandaskan cinta, suka sama suka kan? Kecuali Inara ada suami gitu. Tapi ini kan adalah laki-laki, bukan pelakor jadinya namanya ini, tapi laki-laki hidung belang. Nah, laki-laki hidung belang ya silahkan kasih pelajaran istri yang suaminya yang punya bukti dengan Inara. Yang kau lapor itu suamimu, jangan Inara. Kalau Inara ini kan namanya dua janda, butuh perlindungan. Kalau ada laki-laki ngaku duda, ya enggak? Ya sekarang sudah klarifikasi, ya udah, mulai saat ini nggak boleh lagi. Jangan main lapor-laporin artis, terbalik. Nanti suamimu dilaporin sama Inara menipu, udah tahu punya bini masih ngaku perjaka, ngaku duda, kan? Begitu. Tapi kalau pertanyaan itu gimana?
kalau tahu dia suami orang dan dia berselingkuh melakukan? Ya, kalau dia udah tahu masih mau melakukan ya bisa dijerat pasal itu. Ya kan? Yang kalau orang nggak tahu kan biasa. Ini kan beda-beda tipis antara kejahatan dan kenikmatan. Memang ada hukum yang mengaturnya gitu. Kalau dia tidak tahu ya namanya orang kalau nggak tahu. Berarti laki-laki yang bajingan. Udah punya istri masih mau bohong, pacaran sama janda, habis itu ngaku kawin sama janda, kan lebih parah gitu. Harusnya dilindungi gitu kan supaya kesalahpahaman ini terhindarkan. Tapi sudahlah Bu, suaminya itu disuruh jaga burungnya jangan macam-macam ya. Jangan terbang hinggap kemana-mana mengaku seorang burung sebatang kara. Nah, karena kalau memang kebiasaan suami ibu seperti itu, tolong diawasi gitu. Dan Inara adalah barang laku. Tanpa suamimu juga banyak yang antri. Nah, kalau posisinya misalkan Inara melaporkan balik, bisa bang? Dalam kasus Ya nggak bisa juga dong. Ngapain Inara? Inara ngapain ngelaporin balik? Udah kamu nikmati juga suaminya orang kan? Mungkin Anggap aja ini kecelakaan. Kalau ada kerugian atau janji ya sini lapor Parat Abbas kita gugat ya. Ya kan nanti kan kalau nggak terbukti kan banyak laporan yang diterima nanti. Tapi buktinya Menyangkut bukti minimal saksi. Oke, buktinya malah video loh. Udah ada CCTV-nya, Bang. Ya dari mana sumbernya? Mbak mungkin berarti kan jebakan dong sama Inara. Betul nggak? Masa direncanakan ada CCTV untuk berhubungan dengan suami orang? Berarti ada jebakan ini kan, betul nggak? Gitu. Sudahlah. Kalau dapat pengacara apa sih yang megang Inara mah, tak bikin tenggelam mereka semua. Berarti secara nggak langsung Inara nggak salah ya bang di sini. Inara ini hanya apes, ingin mencari masa depan lebih baik, dapat pria berhidung belang. Di rumah ada harimau ya kan. Nah, makanya ini adalah untuk ketahuan di depan. Ini kan pelajaran. Kisah ini kan kisah hampir semua janda mengalaminya. Karena janda sangat menggoda, akhirnya suami orang pun ngaku duda. Ya kan? Nah ini ada kehilapan. Makanya janda itu harus diumumkan, harus tahu. Jangan cari cowok di luar kampung. Kalau perlu cari kampung sendiri yang ketahuan statusnya. Nah, kalau Dennis diduga nggak percaya Inara mengetahui kalau Insan sudah memiliki istri saat menikahinya, dan Farhad Abbas menduga yang berkemungkinan berbohong adalah Insan karena telah mengaku duda saat menikahi Inara. Richard Lee dalam video yang beredar di sosial media, di mana ia diduga tengah melakukan siaran langsung sambil menjawabi pertanyaan warganet ini pun menghimbau agar menggunakan rasional bukan kebencian dalam melihat apa yang terjadi terkait yang kini tengah viral. Kalau menurut kalian, jangan dua-duanya. Kalau menurut kalian kalau sudah seperti ini, siapa yang lebih salah? Cowoknya atau ceweknya yang lebih salah? Jangan gunakan kebencian ya, tapi gunakan rasionalitas kalian. Jangan bilang dua-duanya karena dua-duanya oke, salah satu. Yang mana yang lebih? Wah, gila. 50-50 kayaknya. Oh iya ya. Terima kasih guys. Terima kasih atas votingnya yang luar biasa. Memang jangan pernah lawan istri sah. Oke, sekarang aku pengen tanya dengan kalian. Kalau misalnya aku undang Inara ke podcastku, apa yang kalian pengen tanya dengan dia? Ingat ya, kalian yang bilang ya. Kalian yang bilang bahwa undang Inara. Nanti kalau aku undang, nanti kata kalian kenapa aku undang Inara. Aku tuh serba salah. Netizen tuh maha benar sumpah semuanya. Jadi kayak aku tuh semuanya serba salah. Dan sekarang kalau misalnya aku undang dia, undang Inara, apa yang kalian pengen tanya dengan dia? Mbak, kasih kesayanganku. Udah habis berapa nih? 3 nih. Apa
Apa yang kalian pengen tanyain dengan dia? Kalau misalnya aku undang ke podcastku, apa yang kalian pengen tanyain? Sulit. Satuin semua. Ini gini aja, apa sih cerita yang bisa kita petik di sini biar agak bermanfaat. Jadi sebenarnya kita tuh bagusnya itu jangan cuma gosip gitu loh, tapi kita tuh kayak harus memetik suatu hal yang baik lah. Apa pelajaran yang kamu petik? Kalau kalian tanya, aku minta aku netral. Aku sudah berusaha netral semaksimal yang aku bisa di podcast itu. Saya lagi waktu di podcast itu, yang aku undang kan adalah siapa Insan ya. Aku nggak berani marah dengan siapapun di luar sana. Karena bukan tamu podcastku. Karena menurut aku juga nggak sopan seperti itu. Kalau dengan Insan kan aku marahin di tempat ya sebagai abang, sebagai kakak, juga sebagai host di sana. Jadi aku banyak tegur dia juga di sana. Banyak tegur dia. Ya tapi terkait nama orang lain aku nggak berani offside, aku nggak berani berlebihan. Karena kan orang itu nggak ada di depan aku pada waktu itu. Beda halnya kalau misalnya orang tersebut ada di depan aku dan menurutku apa yang dilakukan kurang baik, ya aku akan tegur langsung di tempat. Kalau aku tegur di kamera tanpa orangnya di tempat, kayak nyari ribut dengan orangnya. Dan aku nggak mau lagi 2025 aku nggak mau cari ribut dengan siapa-siapa. Aku nggak mau cari ribut. Oke, peace. Ya. Dan sebagai host aku tuh nggak boleh menghakimi. Aku cuma boleh tanya, aku cuma boleh kasih pendapat, dan cuma boleh kasih nasihat. Aku nggak boleh hakimin. Yang menghakimi itu ya kalian aja. Oke, makasih. Duh Besti, rujit ya. Soalnya hingga kini pihak Inara masih belum muncul. Kenapa ya? Apa masih shock kali ya Besti? Kayak kata manajernya beberapa waktu lalu, Inara masih butuh menenangkan diri. Ya udahlah ya Besti, kita tunggu aja. Dan jangan lupa like, subscribe, komen, dan share biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti. Pasti Kata Ani dong.